apa? Tipenya adalah bersahaja, realistis gitu ya. Kekeluargaan, normatif, sesnya tinggi, pendidikan tinggi. Kawan-kawan bisa lihat sebuah bisnis fashion gitu kan, katakan mungkin gurami biasanya 40.000, kawan-kawan bisa bikin gurami itu 250.000. Kawan-kawan menciptakan sebuah bahasa komunikasinya itu juga jangan tanggung-tanggung, karena mereka itu suka pamer gitu. Ketika suka pamer ya mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku Dadi Wahyucang. Hari ini saya ada di sebuah tempat area Karangploso Ngijo. Itu namanya Dusun Telaga. Ini ada sebuah restoran daerah Karangploso dan ini satu bagian sama Sanaya Resort. Jadi kawan-kawan kalau mau ke Malang, ke Karangploso bisa mampir ke tempat ini. Tempatnya oke lah untuk keluarga. Ini ikan-ikannya keren. Cuma nggak ada wifi ya, wifi-nya error. Bintang 1. Oke. Apalagi wifi error, colokan listrik nggak ada. Ya. Jadi yang mau ngecas nginep aja. Oke, ya itu bagian dari salah satu branding itu harus disiapkan. Jadi, makanannya lumayan, gitu ya. Makanannya cukup gitu. Tapi sayangnya tadi wifi nggak ada, error, colokan listrik nggak ada. Oke, hari ini saya akan bahas tipe-tipe market. Jadi kalau kawan-kawan mau ngambil sebuah positioning market ya, sebenarnya kawan-kawan punya bisnis, punya brand yang ingin menjangkau salah satu marketnya, itu paling enggak ini bisa menjadi acuan. Ada 8 tipe market. Yang pertama adalah established confident. Itu semacam orang alim bahasanya. Tipenya seperti apa? Ramah, harmonis, penolong, konservatif, normatif, tanggung jawab, percaya diri, tidak menyukai TV dan iklan, umumnya pria. Ini dari urban, usia yang matang, size-nya tinggi, pendidikannya pendidikan tinggi. Kemudian tipe yang kedua itu ada the optimistic family person. Nah, itu bahasanya adalah ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu PKK itu seperti apa contohnya, atau optimistic family person apa? Tipenya adalah bersahaja, realistis gitu ya. Kekeluargaan, normatif, hobi memasak, hidup untuk keluarga dan lingkungan, menyukai tidur siang, mengunjungi keluarga, window shopping, suka iklan, umumnya wanita. Dan ini rural. Rural itu lawannya urban. Usianya matang dan size-nya rendah. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencapai sebuah target market dengan tipe seperti ini, bahasa komunikasinya dan pricingnya itu bisa benar-benar menjadi satu acuan. Oh, ibu PKK itu senangnya apa ya? Oh, diskon ya. Seperti itu yang bisa dicapai sebagai komposisi bahasa target sellingnya. Yang ketiga adalah the change expected lab. Kalau bahasanya adalah anak nongkrong. Anak nongkrong itu tipenya seperti apa? Setia kawan, tidak terlalu optimis, mengharapkan perubahan, toleran terhadap seks, suka TV, musik dan iklan, umumnya pria. Urban, usia muda, size-nya rendah. Jadi kalau biasanya ini adalah coffee shop ya, coffee shop dengan target adalah anak nongkrong, itu bahasa komunikasinya ke publik, rasanya ini menjadi salah satu acuan. Karena kalau sudah ketemu tipenya, kita akan mudah sekali membuat sebuah bahasa komunikasi. Desain apa yang harusnya nanti dicapai untuk menuju orang anak-anak si nongkrong tadi gitu. Nah, yang keempat, cheerful humanis atau lembut hati. Jadi kalau kawan-kawan punya tujuan ke market yang orang-orang yang lembut hati, itu tipenya kadang seperti ini. Tidak suka jadi pusat perhatian, suka damai dan harmoni, perhatian dan empati, tidak terlalu suka TV. Tapi rata-rata sekarang nggak pada suka TV ya, semua sukanya YouTube. Umumnya wanita, rural, usia muda, dan size-nya rendah. Oke, bisa dipahami? Bisa diulang kembali kalau memang kurang bisa dipahami. Kemudian introvert wallflower atau cenderung pasrah gitu. Bukan tipe memimpin, introvert, loyal, bijaksana, rendah hati. Kerja keras, tidak terlalu optimis, hobi masak, berkebun, dan nonton TV.
Umumnya wanita juga. Rural, usia matang, size-nya rendah, pendidikan rendah. Nah, ini target-target untuk seperti ini, kawan-kawan bisa mencapai sebuah bahasa komunikasinya yang harus disesuaikan. Nah, kalau ini size-nya rendah gitu ya. Tapi kalau semuanya kita bahasanya terlalu tinggi, pricing terlalu tinggi, tidak akan pernah menjangkau target market yang seperti itu. Nah, lanjut, The Savvy Conqueror atau City Slicker. Nah, ini tipenya adalah semacam apa ya? Kalau bahasa mudahnya adalah orang main untuk menang gitu. Orang-orang yang main untuk menang. Tujuannya kejayaan dan kemakmuran, kompetitif, suka dikagumi, aksi, spontan dan menantang. Suka fashion, Yushin, mengamati iklan, politik dan pandai filosofi. Umumnya pria. Urban, usia matang, size-nya tinggi, pendidikan tinggi. Nah, ini tepat ketika kawan-kawan bikin sebuah restoran yang memang size-nya tinggi sekali gitu. Katakan mungkin gurami biasanya 40.000, kawan-kawan bisa bikin gurami itu 250.000. Nah, ini menjadi marketnya City Slicker. Jadi kawan-kawan kalau bikin usaha, kalau targetnya City Slicker, bahasa komunikasi katakan diskon, voucher itu nggak berlaku. Karena orang-orang dengan size tinggi, size tinggi ini itu kadang nggak melihat voucher, nggak melihat diskon. Ya udah masuk aja, dipastikan bisa beli. Yang penting ini pelayanan. Pelayanan ini harus benar-benar extra good. Tisu harus ada, tusuk gigi harus ada. Semuanya dimungkinkan ada. Toilet harus bersih, cuci tangan harus ada sabunnya. Itu menjadi salah satu prioritas terpenting untuk size ini atau tipe City Slicker ini. Lanjut, The Network Pleasure Seeker atau glamour, gaul gitu ya. Ini tipenya adalah orang-orang materialistis, sering menghadiri event, kemudian suka networking, pertemuan adalah investasi. Mengikuti fashion, suka iklan, umumnya wanita. Urban, size-nya tinggi, pendidikan tinggi. Kawan-kawan bisa lihat sebuah bisnis fashion gitu kan jewelry gitu. Itu rasanya menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk mereka dengan size seperti ini, dengan tipe seperti ini. Jadi dipastikan bahasanya juga jangan merendah karena memang targetnya adalah meninggi. Nah, ini bahasanya harus jelas. Jadi kita gengsi menjadi prioritas juga ketika bahasa-bahasa komunikasi itu. Kemudian lanjut yang terakhir, yang ke-8 adalah The Spontaneous Fun Loving. Bintang panggung. Bintang panggung itu suka diperhatikan, suka gaul dan pamer, mengikuti semua tren, menikmati hidup, umumnya pria. Urban, usia matang, size-nya tinggi. Nah, kalau umpamanya targetnya adalah orang-orang yang bintang panggung, ya dipastikan kawan-kawan menciptakan sebuah bahasa komunikasinya itu juga jangan tanggung-tanggung, karena mereka itu suka pamer gitu. Ketika suka pamer ya tampilannya juga harus wow. Kemudian ketika ini rata-rata kalau mau selfie itu bener-bener aku tempatnya harus oke nih. Harus begitu saya mau foto di sini, sorry ya aku udah di sini ya. Ini menjadi sesuatu yang cukup menantang. Oke, itu masukan dari saya 8 tipe market untuk kawan-kawan. Semoga insight saya bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.